Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Nasrullah akan menjelaskan sedikit mengenai materi farmasi klinis, yaitu ruang lingkup farmasi klinis. Pelayanan farmasi klinis di apotek maupun rumah sakit merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi. Contohnya seperti alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang pertama, pelayanan farmasi klinik meliputi yaitu pengkajian resep dan pelayanan resep. Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisis adanya masalah terkait obat. Bila ditemukan masalah terkait obat, harus dikonsultasikan kepada dokter, yaitu sebagai penulis resep. Seterusnya, farmasi dan apoteker harus melakukan pengajian resep. Jadi setelah dokter menulis resep, di sini apoteker harus melakukan pengkajian resep, yaitu sesuai dengan persyaratan administrasi, yaitu persyaratan farmaseutik dan persyaratan klinis, baik untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Untuk pengajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmaseutik, dan pertimbangan klinis. Untuk kajian administratif yaitu meliputi yang pertama nama pasien, umur, jenis kelamin pasien, dan berat badan pasien. Jadi di resep itu ada nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, dan berat badannya, serta ada nama dokter, nomor surat izin praktik atau SIP, dan alamat, nomor telepon, dan paraf, dan tanggal penulisan resep, tanggal berapa resep tersebut dibuat. Itu tertera pada resep. Yang selanjutnya yaitu kajian farmaseutik. Yaitu di kajian farmaseutik ini meliputi yang pertama bentuk dan kekuatan sediaan yang diberikan oleh dokter yang ditulis pada resep, stabilitas dan kopabilitas. Dan kopabilitas itu ketercampuran obat itu. Yang selanjutnya pertimbangan klinis. Yang klinis yaitu meliputi ketepatan penggunaan obat, ketepatan indikasi, dosis obat, dan tepat waktu. Yang kedua yaitu cara penggunaan dan lama penggunaan. Duplikasi polifarmasi. Polifarmasi biasa disebut penggunaan obat beberapa obat secara bersamaan oleh pasien. Misalnya penggunaan obat itu secara bersamaan, apakah dia memunculkan efek samping atau tidak dari interaksi obat secara bersamaan. Selanjutnya ada yang itu manifestasi, yaitu gejala klinis yang dialami seseorang ketika mereka terkena penyakit dan dirawat di rumah sakit. Yang kelima yaitu reaksi obat yang tidak diinginkan, seperti alergi, efek samping obat, dan manifestasi klinik lainnya. Yang kelima ada kontraindikasi dan interaksi obat. Yang kedua rekonstruksi obat. Di sini proses membandingkan dengan obat yang telah didapatkan pasien. Rekonstruksi dilakukan untuk mencegah
terjadinya kesalahan obat, tidak diberikan duplikasi itu atau kesamaan obat, kesalahan dosis atau interaksi obat. Kesalahan obat rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, antara ruang perawatan serta pada pasien yang keluar dari rumah sakit layanan kesehatan. Jadi begini, di saat rekonsiliasi obat itu ada proses interaksi pengobatan dengan obat yang telah didapatkan pasien. Jadi ketika pemindahan dilakukan, pemindahan pasien satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, itu di saat dilakukan pemindahan, ketika itu kan rumah sakit terjadi berbeda rumah sakit. Jadi di saat rumah sakit berbeda, jadi otomatis perawatannya sudah berbeda, mulai dari dokter, tenaga medis itu ada perawat, bagian kefarmasian itu sudah berbeda karena rumah sakitnya berbeda. Ketika dipindahkan pasien kan sudah berbeda, jadi otomatis mungkin bisa terjadi obat yang diberikan itu berbeda atau sejenis, atau bisa terjadi dosis yang dikasih itu bisa berbeda. Dan ketika dosis berbeda dan interaksi obat yang diberikan juga akan berbeda, begitu. Selanjutnya yang kedua, tahapan selanjutnya masih yang ketiga, yaitu tahapan rekonsiliasi obat. Di sini ada pengumpulan data, komparasi, komunikasi, dan karantina. Berarti di saat rekonsiliasi obat, tahapan rekonsiliasi obat, yaitu ada pengumpulan data pasien. Ketika rumah sakit memindahkan, misalnya rumah sakit ini merujuk pasien ke rumah sakit yang lain, itu rumah sakit yang dirujuk akan melakukan pengumpulan data. Mulai dari pengumpulan data itu diambil misalnya dari rekam medis pasien dari rumah sakit yang dirujuk, terus dikomparasi, setelah itu dikomunikasikan pada tenaga medis, selanjutnya di karantina, mungkin dirawat di rumah sakit tersebut, rumah sakit yang dirujuk. Selanjutnya yang ketiga, pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat, kegiatan informasi kegiatan penyediaan dan pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif dilakukan oleh apoteker pada dokter, perawat profesi kesehatan lain, serta pasien dan pihak di luar rumah sakit. Berarti di sini ada pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat tersebut ketika pasien menanyakan kepada apoteker tentang informasi obat, maka apoteker akan memberikan informasi kepada pasien mengenai cara penggunaan obat, terus efek samping obat, begitu. Selanjutnya ada konseling.
Konseling aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker atau bisa disebut konselor kepada pasien atau keluarganya. Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif apoteker, rujukan dokter, keinginan pasien atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien dan keluarga terhadap apoteker. Berarti konseling ini merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perilaku dalam penggunaan obat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Untuk mengawali konseling, apoteker menggunakan treatment question, yaitu apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode head belief model. Itu apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan. Kriteria pasien, keluarga pasien yang perlu diberikan konseling. Di sini akan diberikan pemaparan mengenai kriteria pasien atau keluarga pasien yang diberikan konseling. Yang pertama, pasien dengan kondisi khusus, pediatri, geriatri, dan gangguan fungsi hati dan atau ginjal ibu hamil yang menyusui. Yang kedua, pasien dengan terapi yang jangka panjang atau lama seperti pasien yang mengalami penderita penyakit AIDS, diabetes, dan TBC. Kita kasih contoh, misalnya pasien TBC. Pasien TBC dia mengalami pengobatan selama 7 bulan atau selama 6 bulan. Itu berarti dia selama 7 bulan atau 6 bulan ketika diberikan terapi obat, itu obatnya tidak boleh putus atau tidak boleh berhenti. Karena bila dia menjalani terapi obat tersebut, ketika obat dia gunakan yang diberikan terapi obatnya putus atau misalnya dia tidak meminum obat tersebut, obat TBC, jadi dia harus mengulang lagi. Misalnya dia udah mulai 3 bulan obat TBC, terus dia 1 hari tidak minum, misalnya lupa, atau udah mulai mengalami perubahan, misalnya dia mulai sembuh, mulai ada pengurangan, mulai ada penyakitnya mulai sembuh, jadi dia udah harus minum obat. Ketika itu dia tidak mengonsumsi obat lagi, berarti dia harus mengulang lagi dari bulan pertama hingga 6 bulan atau 7 bulan. Itu yang disebut dengan pasien dengan terapi jangka panjang dengan penyakit kronis. Misalnya kayak dijelaskan lagi kayak penyakit TBC atau DM. Penyakit DM atau diabetes mellitus, dia juga menjalani terapi yang sangat panjang karena penyakit DM ini dia mengalami kerusakan bagian insulin. Jadi dia untuk membantu proses insulin dalam tubuh pasien, dia harus menggunakan insulin. Yang ketiga, ada pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, penggunaan kasus steroid dengan triamcinolone.
Yang keempat, ada pasien menggunakan obat dengan indeks terapi sempit seperti digoxin, penitolin, dan tiofilin. Yang kelima, pasien dengan polifarmasi. Pasien menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan jenis obat lain. Yang keenam, pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Jadi ada yang keenam, yaitu pasien yang diberikan pasien, yaitu yang keenam, pasien yang tingkat kepatuhan rendah. Jadi pasien itu ada pasien yang tingkat kepatuhan minum obatnya dia patuh, teratur menggunakan obat sesuai yang diberikan sama dokter yang dianjurkan. Tapi ada juga pasien dia yang tidak patuh terhadap penggunaan obat. Jadi dia setelah pergi ke rumah sakit, dokter memberikan obat dan apoteker menjelaskan cara penggunaan obat ini. Jadi dia pas pulang ke rumah saat menjalani terapi sendiri, dia tidak patuh menggunakan obat. Jadi dia harus diberikan konseling lebih, pemahaman tentang kepatuhan minum obat supaya dia tidak malas atau tidak teratur lah minum obat. Sehingga kalau dia tidak teratur minum obat, otomatis penyakitnya mungkin lama sembuh, atau bisa jadi dosisnya harus ditingkatkan lagi untuk mengobati penyakitnya. Selanjutnya ada tahapan konseling. Tahapan konseling itu membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien. Yang kedua, menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui treatment. Itu apa yang disampaikan oleh dokter tentang obat Anda. Ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Yaitu yang pertama, ada apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah menerima terapi obat tersebut. Mungkin ini bentuknya kuesioner, pertanyaan yang diberikan kepada pasien yang menjalani perawatan. Ini disebut menggali informasi lebih lanjut, memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat, memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat, melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien. Yang selanjutnya, apoteker mendokumentasi konseling dengan meminta tanda tangan pasien sebagai bukti bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dalam konseling dengan menggunakan formulir sebagai yang terlampir. Mungkin formulirnya bentuk kuesioner. Jadi di kuesioner ini mungkin terdapat beberapa pertanyaan diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada penelusuran riwayat penggunaan obat. Proses ini untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan oleh pasien. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medis pencatatan penggunaan obat pasien. Nah, jadi begini, di penelusuran riwayat penggunaan obat ini, di sini akan dilakukan proses, yaitu proses informasi yang digali oleh tenaga medis kepada pasien, itu melalui wawancara. Melalui wawancara mungkin bisa saja dilakukan dengan melakukan kuesioner, memberikan beberapa pertanyaan kepada pasien mengenai penggunaan obat, atau yang selanjutnya data rekam medis pasien.
di mana di data rekam medis pasien itu sudah tercatat ketika pasien dari awal masuk rumah sakit hingga menjalani perawatan hingga pasien saat menjalani rawat jalan. Misalnya ketika pasien datang ke IGD berobat ke rumah sakit gitu kan. Jadi pasien tuh udah dibuatkan rekam medisnya ketika menjalani perawatan di rumah sakit. Sayangnya di dalam rekam medis itu ada tekanan darah, tekanan darah pasien, obat yang digunakan atau terapi obat yang digunakan, berat badan pasien, umur pasien, alamat, dan nama pasien. Di dalam rekam medis itu sangat lengkap mengenai data-data pasien. Yang lebih tepatnya sih di data rekam medis sih. Kalau di wawancara tuh mungkin bisa jadi pasien tuh kurang jelas menjabarkan di kuesioner mengenai yang kita tanyakan. Yang lebih tepatnya sih memang di rekam medis. Mungkin bisa saja dilakukan kedua-duanya, misalnya rekam medis dan ketika diwawancara diberikan kuesioner belum terlalu tepat, bisa dilihat di rekam medis pasien. Di situ mungkin di data rekam medis pasien itu mungkin bisa lebih cocok lagi, datanya lebih akurat lagi gitu. Selanjutnya ada visit. Kegiatan ini kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan oleh apoteker secara mandiri atau bersamaan tim tenaga kesehatan lainnya untuk mengobati kondisi klinis pasien. Baik, di sini kan visit. Visit ini dilakukan di ruang rawat inap. Jadi seperti yang saya lihat kemarin di saat melakukan visit, jadi dokter itu datang bersama perawat yang jaga di rawat inap. Jadi dia datang bersama dokter dan ada juga perawat satu lagi. Terus kemarin pas saya lihat itu pas orang tua saya masuk rumah sakit, saya menampingi orang tua saya. Jadi ketika dokter melakukan visit itu bersamaan tenaga medis yaitu perawat. Ketika lakukan visit itu itu dokter dan perawat akan mengecek kondisi pasien. Dokter mengecek kondisi pasien, sedangkan perawatnya mengecek data-data atau data medis selama menjalani perawatan. Misalnya dia baru sehari dirawat di rumah sakit. Terus paginya dokter akan melakukan visit. Itu visit mungkin dalam sehari 2 kali ya, pagi sama malam. Pas pagi itu dokter mengamati kondisi klinis pasien secara langsung ya, mengkaji melihat pasien ya. Yang kedua, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki ya. Ya, misalnya pasien ini sudah dikasih obat sama perawat yang diresepkan oleh dokter. Jadi ketika terapi obat yang diberikan apakah menimbulkan reaksi yang tidak dikehendaki atau yang tidak diinginkan.
Yang selanjutnya yaitu meningkatkan terapi obat yang rasional. Jadi selain memantau terapi, juga melihat tuh reaksi obat. Kalau yang tadi kan reaksi obatnya yang tidak diinginkan, misalnya terjadi reaksi obat yang efek samping yang merugikan pasien. Meningkatkan terapi obat yang rasional itu untuk meningkatkan kualitas obat tersebut, bisa memberikan efek samping yang pasien itu bisa, misalnya pasien demam, ketika diberikan paracetamol dia itu ada mengalami penurunan, misalnya suhu badan, atau yang tadinya dia sakit dia berangsur sembuh. Selanjutnya menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta profesional kesehatan lainnya. Jadi mungkin di sini menyajikan informasi obat kepada dokter, mungkin di sini mungkin perawat menyajikan informasi obat kepada dokter, obat yang sudah diberikan selama perawatan seharian 1 hari begitu. Oke, selanjutnya ini ada pemantauan terapi obat atau disebut PTO. Proses yang ini mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman dan efektif dan rasional bagi pasien. Secara garis besar, PTO atau pemantauan terapi obat merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan minimalkan efek samping. Maaf, agak sedikit salah. Yang pertama ada kriteria pasien. Di sini kriteria PTO, pertama kriteria pasien ya. Anak-anak berarti anak-anak dan lanjut usia dan ibu hamil yang menyusui. Yang B yaitu menerima obat yang lebih dari 5 jenis. Berarti di sini ada kriteria pasien yang untuk pemantauan terapi obat. Pertama ada anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil menyusui. Yang B ada menerima obat yang lebih dari 5 jenis obat. Mungkin di sini pasien yang menerima terapi obat lebih dari 5, ya mungkin harus dipantau. Takutnya pasien yang mendapat terapi lebih dari 5 obat ini takutnya terjadi interaksi obat atau alergi obat ya. Mungkin setiap individual pasien itu berbeda daya tahan tubuh. Mungkin takut terjadi hal tidak diinginkan ya. Adanya multidiagnosis. Mungkin adanya multidiagnosis ini bisa disimpulkan pasien ada mengalami penyakit lainnya. Mungkin bisa disebut ada penyakit lain ya selain penyakit yang utama, itu mungkin disebut multidiagnosis. Yang D ada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati menerima obat dengan indeks terapi sempit. Yang F menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan. Oke, selanjutnya ada tujuan PTO ya. Tujuan PTO yang pertama meningkatkan terapi dan meminimalkan risiko reaksi obat ya, tadi sudah disampaikan ya.
Ya, kegiatan PTO. Kegiatan PTO yaitu pengkajian pemberian obat atau secara pemberian obat, respon terapi reaksi obat yang tidak dikehendaki. Ya, sudah saya dijelaskan lagi juga. Yang kedua, pemberian rekomendasi penyesuaian masalah terkait obat. Pemantauan efektivitas dan efek samping terapi obat. Pemantauan terapi harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara teratur pada periode terapi obat yang diketahui pasien. Pasien yang mendapatkan terapi obat mempunyai risiko mengalami masalah terkait obat, kompleksitas penyakit penggunaan obat, serta respon pasien yang sangat individual meningkatkan munculnya masalah terkait obat. Hal tersebut menyebabkan perlunya dilakukan PTO dan dalam praktek profesi untuk mengoptimalkan efek samping dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. Ya, bersama dengan yang dijelaskan tadi ya. Nah, ini ada tahapan PTO ya. Tahapan PTO-nya ada seleksi pasien, pengumpulan data pasien, identifikasi masalah terkait obat, rekomendasi penyelesaian masalah, pemantauan, dan tindak lanjut. Di sini ada metode PTO. Data yang subjektif adalah gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Contohnya, data objektifnya yang dikeluhan pasien, misalnya pasien mengalami pusing, mual, nyeri, dan sesak napas. Untuk data yang objektif yaitu tanda gejala yang terukur oleh tenaga kesehatan, misalnya tanda objektif mencakup tanda vital, misalnya tanda tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan kecepatan pernapasan. Hasil pemeriksaan dan diagnosis dari laboratorium. Berarti di metode PTO ini kan ada SOP-nya juga, ya. Itu ada dua, yang subjektif dan objektif. Di yang data subjektif tadi gejala yang dikeluhkan oleh pasien ya. Di keluhan pasien, misalnya pasien mengalami pusing, mual, nyeri, dan sesak napas. Itu data subjektif, yaitu data keluhan pasien. Untuk data yang objektif yaitu data tanda gejala yang terukur, yaitu tanda terukur yang terukur oleh tenaga kesehatan. Mungkin di sini bisa dijelaskan ya. Data objektif ini data yang didapatkan dari tenaga kesehatan, yaitu tenaga kesehatan kan mungkin bisa jadi perawat atau tenaga medis lainnya. Jadi dia mengecek nih pada pasien. Setelah mengecek kan dia mendapatkan nih misalnya tanda-tanda gejala tersebut, misalnya tekanan darah pasien, suhu tubuh pasien, denyut nadi, dan kecepatan pernapasan. Hasil ini didapatkan dari pemeriksaan laboratorium. Ya, suhu tubuh bisa dicek ya dari termometer, tekanan darah bisa dicek ya dari alat cek tekanan darah. Biasanya ada dua sih sekarang, ada yang manual dan ada yang digital. Ini denyut nadi ini ada juga sih di alat cek tekanan darah. Dan kecepatan pernapasan, mungkin kecepatan pernapasan ini dicek pakai apa ya, pasti kurang tahu ya, untuk cek pernapasan ya. Hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnostik. Oke. Selanjutnya ada metode SOP. Metode PTO SOP. Yang A ada asesmen berdasarkan data subjektif, objektif, lakukan analisis terkait obat. Yang B, setelah lakukan SOP maka langkah berikutnya adalah menyusun rencana yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Pengumpulan data pasien
SO didapat dari rekam medis, profil pengobatan pasien, dan pencatatan penggunaan obat, wawancara dengan pasien dan anggota keluarga dan tenaga kesehatan lain. Ya, di sini ada lagi ya rekam medis ya. Rekam medis ya, memang rekam medis ini sangat penting karena rekam medis ini terdapat data-data pasien ya, data lengkap pasien, mulai dari yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, nama pasien, alamat, jenis kelamin, terapi obat yang digunakan, tekanan darah, dan diagnosa penyakit, dan pemantauan ya. Di situ ada juga sih. Saya ketika kemarin kan saya ada penelitian ya di rumah sakit Petamedika ya. Saya mengamati rekam medis. Nah, di rekam medis itu saya ketika pasien datang saya pasien datang ke IGD ya, kan harus dirawat inap ya, itu ditulis untuk dicek dulu kan. Saya dicek tekanan darah, dicek darah yang diambil kan untuk dicek di laboratorium ya. Nah, itu hasilnya dicatat di rekam medis ya. Terus ketika ketika pasien dirawat di rawat inap ya, itu dicatat di rekam medis juga hasil-hasil yang dijalani perawatan selama menjalani perawatan di rumah sakit di rawat inap ya. Dicatat tuh, saya hari pertama saya pasien hipertensi. Ketika masuk rumah sakit tekanan darahnya misalnya 170. Setelah dilakukan perawatan selama sehari, dicek dicek kan, perawat ngecek maksudnya pas berikan dicek tuh sejam dicek tekanan darahnya berapa. Saya tekanan darahnya 170 pas perawat pas dia masuk IGD tadi. Setelah sejam dirawat inap, apakah ada penurunan? Misalnya penurunannya berapa, sih 130, dicatat tuh di rekam medisnya. Terus obat-obat apa aja yang digunakan ketika dirawat selama sejam terapi obat tuh dicatat tuh. Misalnya amlodipin 10 mg atau yang kandesatan itu kan tuh dicatat penggunaan obat kandesatan, tekanan darahnya mengalami penurunan 130 gitu. Makanya rekam medis ini sangat penting. Saya kalau misalnya hilang itu sangat susah ya, karena itu diagnosa penyakit pasien ya. Di situ dapat dilihat mengenai kelanjutan pengobatan pasien selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada identifikasi masalah terkait obat, pemilihan obat yang tidak tepat, indikasi yang paling tepat termasuk penggunaan obat yang kontraindikasi. Tidak ada indikasi penggunaan obat, indikasi obat yang tidak jelas, kombinasi obat makanan tidak dapat termasuk kajian interaksi obat. Selanjutnya ada pemilihan bentuk sediaan obat. Yang ke-8 ya, ada monitoring efek samping obat atau disebut MESO. Kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis yang lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa terapi, efek samping obat adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki terkait dengan kerjasama farmakologi. Untuk pengertian MESO atau monitoring efek samping obat merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau yang tidak diharapkan terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksi, diagnosis, dan terapi atau modifikasi fungsi psikologis. Kegiatannya itu mengidentifikasi obat dan pasien mempunyai risiko tinggi
dalam efek samping obat. Mengisi formulir monitoring efek samping obat meso, melaporkan ke pusat monitoring efek samping nasional dengan menggunakan formulir 10 sebagai terlampir. Faktor yang diperhatikan adalah kerjasama dengan tim kesehatan lain, ketersediaan formulir monitoring efek samping. Selanjutnya tujuan meso yaitu untuk menemukan efek samping obat ya. Efek samping obat sedini mungkin, terutama yang berat tidak dikenal, frekuensi jarang menentukan. Yang kedua itu menentukan frekuensi atau inisiasi ESO yang sudah dikenal, yang baru saja ditemukan. Yang kedua, mengurai semua faktor mungkin dapat menimbulkan memperoleh angka kejadian ESO ya, meminimalkan risiko terjadinya reaksi obat yang tidak dikehendaki, mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Pemantauan dan pelaporan meso. Mendeteksi adanya ESO, indikasi ada obat yang berisiko ESO, mengevaluasi laporan ESO dan algoritma Narajo, mendiskusi ESO, proses terapi, melaporkan pusat meso ya. Jadi meso ini ada formulirnya ya, nanti formulirnya diisi ya, nanti ada pertanyaannya 10, terus diisi. Maaf yang nggak bisa di-share ya formulirnya. Jadi kan sini kan ada meso tadi kan, meso kan ada formulirnya. Setelah formulirnya diisi, nanti dilaporkan ke pihak yang menerima informasi meso untuk mencegah terjadinya efek samping yang dini seperti yang dipaparkan tadi. Selanjutnya yang 9 ada evaluasi penggunaan obat atau disingkat dengan EPO ya, kegiatan evaluasi penggunaan obat yang terstruktur, berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Misalnya ruangan bedah, penggunaan obat antibiotik atau tidak secara kualitatif dan kualitatif. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran saat penggunaan atas pola penggunaan obat, membandingkan pola penggunaan obat periode waktu tertentu, memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat, menilai pengaruh interpretasi atau pola penggunaan obat. Sekian dari materi yang Andika sampaikan. Mohon maaf masih ada kekurangan, sebenarnya masih banyak ya, masih banyak kekurangan materi, maksudnya masih banyak kekurangan materi yang disampaikan ya, masih perlu dipelajari lagi dan menguasai lagi. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan materi yang disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.